Shalom saudara, pada Voice Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus sungguh baik. Kita sama-sama mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Juli. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dan hadir dalam ibadah GBI Mall Taman Anggrek dan Season City, welcome. Mari pastikan saudara dan saya dan kita semua pagi hari ini bersama-sama bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan pulang dengan membawa berkat sukacita yang baru. Dan pastikan kita mengikuti ibadah sampai doa berkat. Dan jangan lupa saudara untuk tetap menerapkan prokes 6M. Yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan juga melakukan vaksinasi. Dan saat ini, mari kita bersama-sama menyaksikan pengumuman untuk 1 pekan ke depan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pagi hari ini. Sungguh kami percaya kalau sampai hari ini kami boleh ada semua hanya karena kebaikan Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan, urapi kami. Agar pagi hari ini lebih dari sekedar ibadah biasa Tuhan, kami boleh bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka ya Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan dan mengalami mujizat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Saya akan bacakan Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Amin.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu buat setiap kami, Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Tuhan. Yang setia, Engkau setia, Tuhan Yesus. Seringkali kami tidak
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan setiamu. Kau tunjukkan kebaikanmu. Haleluya Yesus Terima kasih, kami janjimu percaya janjimu ajaib Tuhan Yesus terukir Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ku percaya kepada Engkau di Tuhan Yesus dalam di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini setiap Bapak Ibu Saudara boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat di mana Bapak Ibu Saudara saat ini mengikuti ibadah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan semua apa yang kita punya kita berikan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, tema khotbah pagi hari ini adalah padang gurun itu baik bagi orang percaya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita buka firman Tuhan dari kitab Ayub 23 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan perkataan Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, ini adalah perkataan Ayub bukan dalam keadaan dia baik. Ini adalah firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Ayub diproses oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara baca kitab Ayub, Ayub ini adalah orang saleh. Dia sangat mengasihi keluarganya. Dia mengasihi istri dan anak-anaknya. Dia sangat kaya. Dia orang yang terpandang. Dia punya banyak sahabat-sahabat. Tapi Tuhan izinkan dia ada di padang gurun. Harusnya menurut logika kita, harusnya orang-orang yang seperti ini, dia harusnya diluputkan dari padang gurun, dari proses, dari ujian, dari tantangan. Harusnya hidupnya tenang, aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, justru Tuhan izinkan dia ada di padang gurun. Tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan, Ayub kehilangan harta bendanya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan kesehatannya. Bahkan saudara, yang paling parah adalah istrinya dan sahabat-sahabatnya itu menyalahkan Ayub seolah-olah Ayub itu punya dosa.
Bahkan istrinya berkata, sampai kapan kamu tetap takut sama Tuhan? Udah kutuki Tuhanmu, Allahmu. Tapi kita mengucap syukur, saudara. Cerita ini menjadi pembelajaran penting bagi setiap kita, orang percaya. Ternyata di padang gurun, justru di situ Ayub, dia mengalami banyak hal dalam hidupnya. Dan dia berkata, akhirnya ketika aku diuji, aku akan keluar seperti emas. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan hari ini? Saudara, mari kita refleksi ke belakang. Bagaimana keadaan saudara ketika pertama kali saudara jatuh cinta sama Tuhan? Saudara mengalami kelahiran baru, hati saudara begitu mencintai Tuhan, menggebu-gebu. Ya, saudara mentaati firman Tuhan, saudara dengan sukacita mengembalikan persepuluhan, saudara dengan sukacita menabur, menolong orang, berdoa buat orang lain, bahkan saudara memberikan waktu saudara untuk melayani Tuhan, memberikan tenaga pikiran saudara, bahkan uang saudara untuk menopang pelayanan. Saudara begitu mencintai Tuhan. Saudara begitu antusias untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang seperti ini hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan, coba renungkan kembali. Ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara setia dengan Tuhan, hati saudara tulus murni untuk mengasihi Tuhan, pelan-pelan Tuhan mulai memberkati kehidupan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika engkau pelayananmu diperluas oleh Tuhan, diberkati dari orang yang tidak pernah dikenal oleh orang, dan saudara berkembang pelayananmu, kapasitasmu, dan begitu banyak orang yang mengenal saudara. Saudara, kalau orang dalam keadaan baik, kecenderungannya dia kelihatannya baik, dia kelihatannya punya iman, kelihatannya dia mencintai Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan akan izinkan saudara dan saya ada di padang gurun untuk membuktikan apakah kita masih seperti dulu. Hati kita begitu tulus, murni, ya. Kita setia sama Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melayani jiwa-jiwa, kita mengembalikan perpuluhan, kita menolong begitu banyak orang. Dan itu akan terbukti waktu saudara dan saya ada di padang gurun. Ketika saudara dalam keadaan baik, kelihatannya saudara begitu rendah hati, saudara begitu lemah lembut, menjadi orang yang sabar. Tapi ketika saudara ada di padang gurun, apakah itu masih ada di dalam diri kita? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita akan belajar ada 3 hal penting kenapa Tuhan izinkan kita ada di padang gurun. Yang pertama adalah padang gurun itu adalah tempat pembuktian kesetiaan. Sekali lagi, padang gurun adalah tempat pembuktian kesetiaan. Mungkin kita bilang begini, kesetiaan yang seperti apa? Saudara, yang pertama kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ketika kita lahir baru, kita ada di dalam cinta mula-mula, lalu hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita kelihatannya setia sama Tuhan, kelihatannya baik-baik sama Tuhan. Tapi seiring waktu, ketika semuanya semakin baik dan semakin baik, kecenderungan hati manusia, dia mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Dia mulai hitung-hitungan dengan waktunya, tenaganya, uangnya. Tuhan perlu bawa kita ada di padang gurun. Supaya apa? Ketika semua yang kita punya, mungkin itu kesehatan kita, mungkin juga itu bicara tentang ekonomi kita, pekerjaan, usaha kita, pelayanan kita, tiba-tiba semua itu hilang dari hidup kita. Apakah kita tetap setia untuk mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap setia untuk melayani jiwa-jiwa?
Apakah kita tetap setia mentaati firman Tuhan? Atau kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan? Atau kita mulai marah sama Tuhan? Yang tadinya kelihatan lemah lembut, sabar, tiba-tiba kita menjadi orang yang begitu garang, gampang meledak ketika kita ada di padang gurun. Saudara, padang gurun itu baik buat kita untuk pembuktian kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, biarlah hari ini ketika kita diizinkan ada di padang gurun, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu ini adalah tempat pembuktian kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan ketika keuangan kita sudah mulai berkurang dan berkurang, kita juga menghadapi begitu banyak tantangan hari-hari ini. Apakah kita tetap setia nggak sama Tuhan? Apakah kita tetap setia nggak untuk mengembalikan perpuluhan? Apakah kita tetap setia nggak untuk mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan? Sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak kebutuhan di dalam hidup kita. Ini pertanyaan bagi setiap saudara dan saya. Jadi padang gurun Tuhan izinkan supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, Ayub ketika dia dibentuk oleh Tuhan di padang gurun, masuk dalam proses diuji hatinya dia. Dia lulus, saudara. Nanti saudara baca di akhir cerita, ketika Ayub menyadari bahwa dia datang telanjang dan dia akan kembali tidak bawa apa-apa. Dia menyadari ketika dia di padang gurun itu adalah batu ujian buat dia supaya dia menjadi murni seperti emas. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang hilang dari hidup Ayub, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Hartanya dikembalikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Lalu Tuhan memberikan 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak wanita yang cantik, kata Alkitab. Yang tidak ada tandingannya pada zaman itu, saudara. Dan Tuhan berkata, Ayub diberikan umur yang panjang sampai lanjut usianya. 140 tahun, saudara. Dia bisa melihat keturunan demi keturunan sampai keturunan yang keempat. Dia pulang dalam keadaan baik dan sehat. Saudara, padang gurun itu pembuktian apakah kita setia atau tidak kepada Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya pembuktian kita dengan Tuhan, tapi juga ini pembuktian kesetiaan Tuhan terhadap kita. Saudara, ketika Petrus di Yohanes 21, itu masa-masa di mana Petrus dia coba kembali lagi ke dunia pada profesinya yang lama karena dia tahu Tuhannya meninggal. Lalu dia kembali menjadi nelayan dan firman Tuhan berkata dia mencari ikan semalam-malaman tapi dia nggak dapat apa-apa. Saya percaya orang yang sudah kerja keras dan dia sangat ahli di bidangnya, tapi ketika dia melakukan sesuatu hasilnya nol besar, hanya capek, kesel, marah. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara juga sedang menghadapi situasi yang sama hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang sudah bekerja, berusaha, tapi hasilnya tidak seperti yang saudara harapkan. Capek, kesel, marah. Ada banyak hal yang lain yang negatif yang keluar dari hidup kita. Sama seperti apa yang dihadapi oleh Petrus dengan teman-temannya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh Petrus, tiba-tiba Tuhan berdiri di sana. Dan kita tahu akhir ceritanya. Ketika mereka mentaati firman Tuhan, mereka tahu itu Tuhan. Hasilnya mereka dapat ikan besar-besar. 153 ekor besar-besar. Saya dengar
di padang gurun juga menjadi tempat pembuktian kesetiaan Tuhan terhadap saudara dan saya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada di padang gurun, saya mau bilang begini, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan izinkan padang gurun sebagai tempat pembuktian kesetiaan kita terhadap Dia, dan juga pembuktian bahwa Tuhan itu setia kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Kadang-kadang pengalaman kita, kadang-kadang semua kemampuan kita itu harus diturunkan. Ketika kita ada di padang gurun, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan kita harus tetap percaya di padang gurun Tuhan tetap menyertai kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara, itu yang pertama, tempat pembuktian kesetiaan. Yang kedua, padang gurun itu adalah tempat pembentukan iman dan karakter. Saudara, orang kalau dalam keadaan baik, kelihatannya dia itu orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Orang kalau keadaannya baik, kelihatannya dia punya karakter Kristus, sabar, lemah lembut, ya, penuh kasih. Tapi saya mau bilang begini, ketika ada di padang gurun, maka di situ akan kelihatan aslinya setiap orang, saudara. Coba saudara renungkan, ketika saudara sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit hari-hari ini. Kalau kita mau jujur, kita bisa lihat nggak aslinya kita? Apakah iman kita seperti yang kita tampilkan selama ini? Apakah karakter kita seperti yang kita tampilkan selama ini? Sepertinya kita percaya betul sama Tuhan. Sepertinya kita punya karakter Kristus, penuh kasih, lemah lembut, sabar. Mari saudara, hari ini kita terbuka, izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya. Supaya kita berkata, Tuhan terima kasih buat padang gurun, buat ujian, buat tantangan. Karena aku percaya bahwa ini adalah tempat yang terbaik untuk membentuk iman dan karakterku. Saudara, kenapa? Saudara, saya katakan bahwa ini adalah pembentukan iman kita. Saudara dengar baik-baik. Orang-orang dalam situasi yang sulit, orang-orang dalam situasi yang gak mudah yang dihadapi, dia akan diperhadapkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, atau dia mulai tidak percaya kepada Tuhan. Dia mulai bersungut-sungut, dia mulai marah dengan keadaan, bahkan dia mulai lari cari pertolongan yang lain. Dan dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, padang gurun itu baik untuk pembentukan iman kita. Saudara, saya ingat betul saudara, ketika tahun 2000, kami suami istri, saya dan istri, kami dipercaya untuk mengembalakan jemaat pada waktu itu. Saya ingat ketika saya full time, gaji cuma 150.000 dengan uang makan 5.000. Jadi lebih kurang 250.000, saudara. Uang itu sangat sedikit dibanding dengan apa yang saya terima waktu saya kerja di sekuler. Tapi hati saya percaya. Hati saya mencintai Tuhan. Saya taruh hidup saya di tangan Tuhan. Ternyata tidak berhenti di situ, saudara. Karena saya pikir pada waktu itu, ketika saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan, maka Yohanes 10 ayat 10 bagian B itu menjadi bagian saya. Bahwa Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Artinya dalam pikiran saya, bahwa saya nggak akan mengalami kekurangan, kesulitan, saya akan hidup dalam kelimpahan, hidup saya tenang, nggak perlu bergumul lebih jauh, yang penting melayani Tuhan, maka Tuhan akan sediakan. Tapi
Tapi ternyata cara Tuhan nggak seperti itu, saudara. Karena saya melihat bahwa iman itu punya korelasi positif terhadap setiap anugerah atau berkat yang kita terima dari Tuhan. Makanya Tuhan perlu membentuk iman saya pada waktu itu. Saya ingat saya dan istri jadi gembala, menggembalakan jemaat dengan segala kekurangan kami pada waktu itu. Istri saya, dia hanya punya satu blazer hitam. Dia punya rok yang semuanya sudah serba ketat, ya. Dan saya bergumul di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya rasanya jadi suami kok gagal ya Tuhan. Saya nggak bisa beli blazer buat istri saya. Saya nggak bisa belikan rok yang bagus buat dia. Kenapa, saudara? Itu roknya dia, itu sudah mulai kelihatan jahitannya terbuka. Karena itu udah padat, ketat di badannya. Mungkin buat sebagian orang ada yang melihat agak nyinyir gitu, saudara ya. Kok kayak gini sih hamba Tuhan? Mungkin ada lagi yang berpikir yang lain. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan, berkati saya supaya saya bisa beli blazer, saya belikan rok buat istri saya. Dan saya tetap melayani Tuhan bersama dengan istri pada waktu itu. Saudara, gak beberapa waktu, ada jemaat baru datang bergabung dengan kami. Dan saya percaya Tuhan sendiri yang menggerakkan hatinya dia. Karena kami tidak pernah bicara tentang kesulitan kami di depan jemaat. Dan dia bilang, Pak, saya ada blazer sisa ekspor, masih baru. Saya mau kasih sama ibu, kalau ibu mau. Saudara, ternyata orang ini adalah eksportir untuk blazer ke luar negeri, saudara. Jadi ada beberapa item yang tidak terkirim, saudara. Lalu waktu dipakai itu pas, saudara. Bukan hanya satu, tapi dia dapat 2 pada waktu itu. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Jalan Tuhan gak pernah bisa kita selami. Tapi justru di situ saya melihat Tuhan mulai mengupgrade iman saya. Bahwa ternyata untuk iman kita bertumbuh, kita perlu masuk pada gurun. Karena firman Tuhan berkata, iman itu bertumbuh dari aniaya. Jadi dari proses, justru iman kita dibuat bertumbuh sama Tuhan. Kita mengalami lompatan iman pada waktu itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tapi roknya belum, saudara. Saya terus berdoa. Nggak lama, saudara. Ada seseorang, masih saudara dengan kami. Dia panggil istri saya, lalu dia kasih voucher, saudara. Voucher belanja. Itu di Metro Plaza Indonesia, saudara. Dan waktu kita lihat vouchernya lumayan, saudara, nilainya besar banget. Lalu kita belanja ke sana. Saya belikan rok. Ternyata bukan hanya rok yang bisa kebeli, saudara. Istri saya bisa beli sepatu. Jujur, saudara, sepatunya dia juga itu sudah lama banget, saudara. Sudah ada bagian-bagian yang sudah mulai terbuka, saudara. Saudara, lihat di sini. Padang gurun itu membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya bilang, wow, oh gini cara operasinya iman. Ternyata kesulitan itu membuat iman kita bertumbuh, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi padang gurun yang panas terik, gersang, menakutkan. Sesuatu yang kelihatannya gak ada ujungnya,
Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, izinkan saudara ada di padang gurun dan saudara terima dengan sukacita. Karena ini adalah tempat di mana Tuhan mengupgrade iman saudara, membentuk iman saudara, supaya saudara mengalami lompatan dalam iman saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Padang gurun itu tempat pembentukan karakter saudara. Kenapa saudara? Karena waktu di padang gurun, semua yang asli itu muncul ke permukaan. Waktu keadaan kita baik-baik, kita bisa pakai topeng, saudara. Kita bisa tutupi semuanya. Bahkan orang lain bisa tutup mata dengan sifat asli kita, saudara. Tapi ketika kita ada di padang gurun, kita sendirian, gak punya apa-apa, saudara. Itu kan muncul, saudara kan lihat apakah saudara ini orang yang sabar atau enggak. Apakah saudara menjadi orang yang benar-benar lemah lembut. Apakah saudara ini orang yang setia di hadapan Tuhan? Tetap melakukan bagian saudara. Saudara, padang gurun itu membentuk karakter kita. Akhirnya di padang gurun, karena kita nggak tahu mau bikin apa, Tuhan mulai bentuk kita menjadi orang yang sabar, saudara. Tuhan membentuk kita punya roh yang lemah lembut, saudara. Mungkin awalnya itu susah, tapi Tuhan izinkan kita ada di padang gurun untuk membentuk karakter kita. Supaya kita menjadi orang yang sabar, orang yang punya roh lemah lembut, orang yang rendah hati. Karena di padang gurun kita mulai diajak untuk merenungkan kembali bahwa semua yang kita punya sebenarnya itu semata-mata anugerah dari Tuhan. Betul nggak saudara? Waktu saudara lahir, saudara nggak bawa apa-apa. Waktu saudara menikah, saudara nggak sekaya yang sekarang mungkin. Dulu saudara tinggal di rumah orang tua dan sekarang saudara punya rumah, punya mobil, dan punya banyak hal. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan saudara di padang gurun, mungkin satu-satu hilang dari tangan saudara. Itu menyadarkan kita untuk tetap rendah hati bahwa semua itu dari Dia, oleh Dia, dan semua kembali kepada Dia. Kita harus tetap percaya kalau itu hilang, berarti satu waktu di waktunya Tuhan akan kembalikan kembali. Itu membentuk karakter kita supaya kita tetap belajar untuk rendah hati. Saya percaya ketika sekolah padang gurun ini selesai, hati kita berubah, karakter sifat kita berubah, iman kita mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya hal-hal yang baru yang jauh lebih besar Tuhan akan sediakan bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena iman kita udah siap untuk menerima perkara-perkara yang lebih besar. Karakter kita siap untuk menerima kepercayaan yang lebih besar. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong, saudara. Supaya kita nggak jatuh karena berkat. Kita nggak jatuh karena promosi. Jadi padang gurun itu baik bagi kita. Karena itu tempat untuk membentuk iman dan karakter kita. Ada amin, saudara? Yang ketiga, padang gurun itu baik bagi kita. Karena padang gurun itu tempat untuk kita mengalami mujizat yang datangnya dari Tuhan. Saudara, ketika semua orang tidak bisa lagi kita andalkan, ketika semua yang kita punya gak bisa kita andalkan, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, itu rasanya sudah gak bisa tolong kita. Saya mau bilang gini, justru itu adalah titik awal di mana saudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara? Ada amin? Saudara coba renungkan lagi. Pernah nggak saudara mengalami situasi yang sulit di mana saudara dulu saudara nggak bisa lagi bikin apa-apa? Hanya satu, saudara menerima padang gurun itu, menerima proses itu, dan saudara hanya menyerah kepada Tuhan. Saudara hanya berharap kepada Tuhan. Dan tiba-tiba saudara melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah kita lihat, semua itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia.
Saudara, padang gurun itu adalah tempat untuk kita menerima mujizat. Saudara, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka perlu melewati padang gurun. Tapi Alkitab berkata, ketika mereka di padang gurun, ada tiang awan, tiang api menyertai mereka. Setiap hari Tuhan kirimkan mana, Tuhan kirimkan burung puyuh supaya mereka bisa makan daging. Bahkan Alkitab berkata, kasut mereka tidak rusak. Saudara, percayalah saudara, percaya bahwa di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah proses dan tantangan ini, saudara akan lihat mujizat demi mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau bangsa Israel dipelihara Tuhan di padang gurun, saya mau bilang begini, kita yang percaya kepada Kristus juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Mujizat masih tersedia bagi saudara dan saya. Saudara, biar hari ini kita memandang padang gurun, proses tantangan, itu sebagai anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena ini adalah tempat pembuktian kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan terhadap kita. Padang gurun adalah tempat pembentukan iman dan karakter kita. Dan yang ketiga, padang gurun adalah tempat untuk menerima mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini setiap kita boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa padang gurun itu baik bagi kami. Karena itu adalah tempat di mana kami terus diajar untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tidak selamanya kami ada di padang gurun. Tidak selamanya kami mengalami proses. Kami percaya satu hari kami akan mengalami kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Dan sampai hari ini kami mau berkata, Tuhan tetap menyertai kami. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, yang mungkin hari-hari ini sedang ada di dalam padang gurun. Mungkin itu bicara kesehatan, keuangan mereka, keadaan rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan mereka. Ada banyak hal yang sedang mereka hadapi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Engkau yang menjamah hati setiap anak-anak-Mu. Kuatkan mereka. Dan biarlah di padang gurun ini, setiap anak-anak-Mu boleh mengalami mujizat. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Pulihkan keadaan keluarga mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik dan terlalu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang bersuka cita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tekun dalam doa, dan terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastra. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan pada
siang hari ini kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu lagi Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Tri Agus, Pendeta Tri Agus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman ini, meteraikan dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, pada siang hari ini kami sehati sepakat. Kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi, yaitu bangsa Indonesia. Kami menopang doa Tuhan untuk para pemerintahan kami, untuk pemimpin bangsa ini, yaitu Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan Ma'ruf Amin, dan para menteri kabinetnya Tuhan, bersama dengan TNI Polri, dan semua yang ambil bagian di dalam pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami menopang doa Tuhan untuk semua pemimpin bangsa kami. Mampukan mereka Tuhan untuk mengatasi segala masalah yang ada di bangsa kami, secara khusus untuk masalah pandemi ini Tuhan. Kiranya ini cepat berlalu dari bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, mampukan mereka untuk mengatasi ekonomi bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami tidak memasuki situasi resesi ekonomi Tuhan, tapi bangsa kami akan hidup di dalam kelimpahan karena Tuhan yang menopang pemerintahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja kami, secara khusus Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo. Kami topang doa Tuhan, kiranya Engkau memberkati beliau di dalam kepemimpinannya Tuhan, memberkati keluarganya, keempat wakilnya Tuhan, biar ada kesatuan hati untuk membawa gereja Gatot Subroto ini lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Juga untuk Pak Beni Gunawan Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan Pak Beni Gunawan, sehingga Pak Beni dapat memimpin Rayun 1E ini dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, supaya Rayun 1A ini dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Season City dan Taman Anggrek Tuhan. Kami menopang doa untuk gembala kami yang ada, untuk pendeta Ferry Rojana Tuhan sebagai gembala cabang kami. Tuhan menopang Tuhan di dalam pelayanannya bersama dengan Ibu Diana dan kedua anaknya Tuhan. Juga untuk Pak Handi Lim Tuhan, Ibu Ratna dan ketiga anaknya juga Tuhan bersama mantu dan cucunya. Dan Pak Tri Agus bersama Ibu Santalia Tuhan. Kau memberkati Tuhan bapak-bapak ini Tuhan, sehingga mereka tetap teguh di dalam memimpin gereja ini. Sekalipun kami tidak bertatap muka satu sama lain, tetapi mereka tetap solid untuk melayani jemaat-jemaat yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Pada siang hari ini Tuhan, kami membawa juga jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh Bapa. Tuhan, kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita akan terima berkat dari Bapa di sorga. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan, Amin.